Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evi Nur Rahmawati dengan NPM 2217051010. Dalam video ini, saya akan menyelesaikan tugas 5 teori bahasa dan otomata, yaitu mengenai NFA-E ke NFA. Yang pertama, NFA dengan E-move. Pada NFA dengan E-move atau transisi E, diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Dikatakan dengan transisi E karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contohnya, seperti pada diagram di bawah ini. Untuk penjelasannya, dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2, karena di state Q1 tersebut terdapat transisi E yang mengarah ke Q2. Jadi, dari Q1 dapat berpindah ke Q2 tanpa membaca input. Selanjutnya, epsilon closure. E-closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya seperti pada diagram ini. Untuk penjelasannya, E-closure dari NFA dengan E-move untuk setiap state adalah untuk E-closure Q0 yaitu Q0, Q1, Q3. Dia yang pertama itu tetap di state-nya itu sendiri, kemudian berpindah ke Q1. Nah, ke Q1 dia ke Q3 karena terdapat E-move. Selanjutnya, E-closure Q1. Dia berpindah ke Q3. Jadinya Q1 dan Q3. Selanjutnya, E-closure Q2. Dia tetap di state Q2, kemudian berpindah ke Q4. Jadinya Q2 dan Q4. Kemudian untuk E-closure Q3, karena dia tidak memiliki E-move atau transisi E, maka dia tetap di state itu sendiri. Begitu juga dengan Q4. Nah, ini ada catatan. Perhatikan, pada suatu state yang tidak memiliki transisi E, maka E-closure-nya adalah state itu sendiri. Nah, contohnya seperti Q3 dan Q4. Selanjutnya ada ekivalen NFA dengan E-move ke NFA dengan tanpa E-move. Ini contoh diagramnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, buat tabel transisi NFA E-move semula. Nah, ini kita buat tabel transisinya. Q0 mendapat input A, dia ke Q0, sedangkan jika mendapat input B, dia himpunan kosong. Untuk Q1 mendapat input A, tidak ada kan, jadi dia himpunan kosong, sedangkan mendapat input B, dia ke Q2. Q2 mendapat input A, dia himpunan kosong. Jika mendapat input B, dia ke Q2. Selanjutnya, langkah yang kedua, tentukan E-closure untuk setiap state. Untuk E-closure Q0, dia Q0 dan Q1 karena E-move-nya mengarah ke Q1. Selanjutnya untuk Q1, karena dia tidak memiliki E-move, maka dia tetap di state-nya itu sendiri, yaitu Q1. Untuk E-closure Q2, dia tetap di state itu sendiri dan mengarah ke Q0 dan Q1. Jadinya kita tulis secara berurutan dari Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga yaitu carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA E-move ke NFA tanpa E-move. Untuk fungsi transisi Q0, A sama dengan E-closure dalam kurung fungsi transisi E-closure Q0, A. E-closure Q0 tadi kan Q0, Q1, jadi Q0, Q1 mendapat input A. Q0 mendapat input A,
dia Q0. Q1 mendapat input A, dia himpunan kosong. Jadi gabungan Q0 dan himpunan kosong adalah Q0. Jadi E-klausur Q0 adalah Q0, Q1. Selanjutnya, fungsi transisi Q0, B sama dengan E-klausur fungsi transisi E-klausur Q0, B. Jadinya kan Q0, Q1 mendapat input B. Q0 mendapat input B, dia himpunan kosong. Q1 mendapat input B, dia Q2. Jadi gabungan himpunan kosong dan Q2 adalah Q2. Jadi E-klausur Q2 itu Q2, Q1 dan Q0 dan Q1. Jadi kita urutkan dari Q0. Jadi Q0, Q1 dan Q2. Selanjutnya untuk fungsi transisi Q1, A sama dengan E-klausur dalam kurung fungsi transisi E-klausur Q1, A. E-klausur Q1 tadi kan Q1. Jadi Q1 mendapat input A, dia himpunan kosong. Jadi E-klausur himpunan kosong adalah himpunan kosong. Selanjutnya fungsi transisi Q1, B sama dengan E-klausur dalam kurung fungsi transisi E-klausur Q1, B. E-klausur Q1 tadi Q1. Q1 mendapat input B, dia ke Q2. Jadinya E-klausur Q2 itu Q2, Q0, dan Q1. Jadi kita urutkan dari Q0, Q1, dan Q2. Nih. Selanjutnya fungsi transisi Q2, A sama dengan E-klausur dalam kurung fungsi transisi E-klausur Q2, A. E-klausur Q2 kan Q0, Q1, Q2. Nah ini mendapat input A. Q0 mendapat input A, dia Q0. Q1 mendapat input A, dia himpunan kosong. Q2 mendapat input A, dia himpunan kosong. Jadi gabungannya Q0 dengan himpunan kosong dan himpunan kosong, dia Q0. Jadi E-klausur Q0 itu Q0 dan Q1. Selanjutnya fungsi transisi Q2, B sama dengan E-klausur dalam kurung fungsi transisi E-klausur Q2, B. E-klausur Q2 kan Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2 ini mendapat input B. Jadi Q0 mendapat input B itu kan himpunan kosong. Q1 mendapat input B, dia ke Q2. Terus Q2 dapat input B, dia ke Q2. Jadi gabungan dari himpunan kosong Q2 dan Q2 yaitu Q2. Jadi E-klausur Q2 adalah Q2, Q0, Q1. Kita urutkan dari Q0, Q1, Q2. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu membuat tabel transisi dari NFA tanpa e-move yang ekuivalen dengan NFA e-move tersebut. Nah ini untuk tabel transisinya. Dan selanjutnya untuk langkah yang kelima itu tentukan himpunan state akhir dari NFA tanpa e-move. Himpunan state akhir semula adalah Q0. Kemudian state-state yang E-klausurnya menuju ke salah satu dari state akhir semula adalah E-klausur Q2. Sehingga himpunan state akhir sekarang adalah Q0 dan Q2. Nah, untuk langkah yang ke-6 adalah membuat diagram transisi dari NFA tanpa e-move. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.